sekarang kan lagi turun kan. Tapi kedepannya mungkin akan naik apa turun, Pak? Mungkin dengan Tergantung kondisi geopolitik dunia. Tapi yang penting gini loh, yang penting adalah BBM. Anda rapat hari ini apa ngantar pertemuan apa agendanya, Pak? Ya datang mau melapor kepada Bapak Presiden untuk melakukan konsultasi terhadap pekerjaan rutin di SDM. Apa aja salah satu? Ya menyangkut energi, ya menyangkut dengan listrik juga. Pak, terkait BBM itu turun pertama itu gimana kan? Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP. Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik. Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan. Tapi kedepannya mungkin akan naik apa turun, Pak? Mungkin dengan tergantung kondisi geopolitik dunia. Tapi yang penting gini loh, yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Ya. Terima kasih, Pak. Hari ini saya rapat sama Bapak Presiden untuk membahas beberapa hal terkait dengan listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang, dan yang terakhir itu adalah persiapan peresmian pabrik CATL untuk ekosistem baterai mobil yang dilakukan groundbreaking pada tahun 2025. Sekarang sudah selesai, sudah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel. Ya. Listrik desa itu nanti seperti apa yang dilaporkan ke Pak Presiden? Kami akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik. Sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap untuk diresmikan. Jadi saya akan laporkan kepada Bapak Presiden. Ya. Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Gerindra aja nggak pakai kaos itu kok. Kaget. Kok coba kok hati-hati kok. Lu mau jadi ketua harian lagi nggak lo? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Pak. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang itu. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah repot kita nih, bahaya itu.
Cukup, saudara-saudara? Hah? Nggak boleh? Media menunggu. Jadi saudara-saudara, saya sangat terima kasih. Saya benar-benar tersentuh. Tadi rekomendasi Ijtimah ada luar biasa, ya. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah difahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu. Saya yakin semua partai dalam koalisi kita sudah berada di arah ini. Kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita diambil terus. Kita pasti akan menghadapi perlawanan. Mereka-mereka yang menikmati kekayaan bangsa kita, ya mungkin terusik. Tapi apa boleh buat? Kita tidak ada pilihan lain. Itu kekayaan kita. Itu kekayaan kita. Semua itu kekayaan kita. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia. Kewajiban siapapun yang memimpin, kewajiban saya yang saudara pilih, kewajiban saya adalah untuk bekerja sekuat tenaga agar kekayaan tersebut bisa kita kendalikan kembali, bisa kita kuasai kembali, bisa kita manfaatkan untuk rakyat kita. Saudara-saudara, semua pakar mengatakan, kalau bicara ekonomi Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu. Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ya, ICOR kita 6,5. ICOR artinya bahasa sononya adalah incremental capital output ratio. Artinya kalau kita mau nambah kaya $1 atau Rp1, untuk dapat Rp1 kita harus keluarkan 6,5 rupiah. Untuk dapat $1 kita harus keluarkan 6,5 dolar. Kalau negara lain mereka bisa dapat $1, mereka hanya keluarkan $4. Selisih $2 sama berapa negara tetangga kita? 2/6, 1/3. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah $270 miliar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak.
Ya kita harus introspeksi. Ya, kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah, ya bapak-bapak, ibu-ibu, semua sudah tahu apa yang terjadi, ya kan? Hah? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan, benar? Benar. Ibu-ibu tahu apa saja. Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu. Mereka tidak mau nunggu lagi. Banyak yang nyampaikan ke saya, terima kasih. Tadinya jalan kaki 1 jam. Nyebrang mempertaruhkan nyawa. Nyebrang pakai tali. Nyebrang pakai kotak-kotak. Kita atasi. Sekolah-sekolah roboh. Roboh. Sampai akhir tahun kita sudah akan memperbaiki 67.000 lebih sekolah. Tahun 27 saya instruksikan harus lebih 100.000 sekolah. Yang sekian belas tahun tidak disentuh. Saudara-saudara, ada juga media-media yang, ya kan, walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh, dia kira kita nggak ngerti. Saya nggak sebutlah media mana itu. Kalau saya sebut ya pada saatnya akan saya sebut. Kalian sudah tahu lah. Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya. Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Jadi saudara, kita paham
Ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. April liwat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei liwat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps. Saya mau ngomong sesuatu tapi ada wartawan nggak boleh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.